Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Ya, di mana nanti hukum Newton itu adalah tiga hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Nah, tiga hukum ini ada apa saja? Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan ada hukum 3 Newton. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Yang pertama kita akan membahas tentang gaya. Gaya itu tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Kayak seperti contohnya, kalian mendorong meja, ya, atau kalian menarik meja. Nah, untuk meja itu berpindah, maka kamu memerlukan gaya untuk mendorong atau menarik meja tersebut agar berpindah ke tempat yang lain. Nah, gaya ini dapat digolongkan sebagai besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Satuan gaya adalah Newton. Yang sering banget digunakan itu kita pakai satuan Newton. Nah, yang pertama kita membahas tentang hukum 1 Newton, ya. Hukum 1 Newton itu benda diam. Bagaimana sih kalau tentang hukum 1 Newton? Kalian jangan salah ya untuk menuliskan ini bukan hukum Newton 1, tapi yang benar adalah hukum 1 Newton. Ya, kita bahas tentang hukum 1 Newton, yaitu berbunyinya ya, hukum 1 Newton itu berbunyi setiap benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan apabila tidak ada gaya yang dilakukan padanya. Contoh, nah, dapatkan sigma F sama dengan 0 ya. Jadi banyak gaya tapi hasilnya 0 gitu. Contoh dari hukum 1 Newton ini ketika kalian naik mobil ya, ketika kalian naik mobil atau naik motor ya dengan kelajuan cepat dan tiba-tiba di depan itu ada kemacetan. Nah, maka kalian itu akan mengerem ya, kalian akan mengerem, otomatis kalian akan kaget dan badan kalian akan ke depan, ya kan? Tapi nanti tiba-tiba badan kalian akan kembali ke seperti semula. Jadi kayak refleks kaget gitu. Nah, jadi dari tadinya bergerak kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itu namanya hukum 1 Newton. Terus nanti ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton itu percepatan suatu benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan massanya, ya. Jadi kalau hukum 2 Newton ini ya kayak kalian menendang bola, ada massanya, ada gayanya juga kan, gaya tendang gitu. Kalau enggak kalian kayak hukum 2 Newton itu ya kayak tadi, memindahkan meja. Kalian ada massanya, terus ada ada gayanya, gaya dorong atau gaya tarik. Nah, hukum 2 Newton itu rumusnya sigma F sama dengan M kali ya. Ingat, kalau hukum 1 Newton sigma F sama dengan 0, kalau hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A. Atau untuk mencari percepatannya adalah sigma F per M. Dan hukum 3 Newton, jika suatu benda mengerjakan gaya kepada benda lain, maka benda lain akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, di hukum 3 Newton itu ada F aksi sama dengan F reaksi. Ya, nah, jadi hukum 3 Newton. F aksi sama dengan min F reaksi. Di hukum Newton itu ada berbagai macam gaya. Nah, yang pertama ada gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus. Ingat, berarti arahnya selalu tegak lurus ya. Tegak lurus kemana? Ke atas. Mau miring ya, mau miring ke kanan, miring ke kiri, tetap dia gayanya ke atas. Nih, di atas. Bukan di bawah sini, bukan ke sini, bukan ke sini. Tapi dia selalu ada di atas.
Rumusnya N sama dengan W atau N sama dengan M kali G. Rumus dari W atau gaya berat adalah massa kali gravitasi. Yang kedua ada gaya berat. Nah, gaya berat itu adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Arahnya selalu ke bawah. Ingat, gaya berat selalu ke bawah dan gaya normal selalu ke atas. Karena gaya berat apa? Karena gaya berat itu bermain dengan gaya gravitasi. Karena gravitasi bumi itu berada di bawah. Dengan ketetapan nilai gaya berat kan rumusnya W sama dengan M kali gravitasi. Dan nilai gravitasi kamu di SMA kamu harus pakai nilai gravitasi itu 10 meter per second kuadrat. Jangan kamu pakai 9,8, kecuali di soal diketahuinya gravitasinya ada 9,8, kamu harus pakai itu. Tapi kalau tidak diketahui di soal, maka kamu harus tembak 10. Ya. Nah, ada lagi nih macam-macam gaya gesekan. Gaya gesekan itu ada dua. Ada nanti yang namanya gaya gesek statis, ada gaya gesek kinetis. Dan gaya gesek itu arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Misalkan arah gerak ke kanan berarti gaya geseknya ke kiri. Arah gerak ke kiri berarti geseknya ke kanan. Terjadi jika dua buah benda bersentuhan ketika benda yang satu bergerak dan terhadap benda yang lain. Yang pertama, ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya yang bekerja pada benda yang diam atau pada benda yang akan bergerak. Jadi, sebelum kita mengetahui apakah benda ini bergerak atau tidak, nah, maka itu mula-mulanya kita harus mencari gaya gesekan statis. Jadi gaya gesek statis ini fungsinya itu untuk mencari tahu apakah benda ini bergerak atau tidak. Jadi awal mulanya gaya gesek statis itu untuk mencari tahu apakah benda itu bergerak atau tidak, maka kamu harus mencari dengan gaya gesekan statis. Rumusnya adalah Fs ya. Fs gaya gesek statis ini adalah mu s. Mu s adalah koefisien gesek statis dikalikan n. N adalah gaya normal. Nah, yang kedua ada gaya gesekan. Ada gaya gesekan kinetis. Gaya gesekan kinetis adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak. Atau gaya gesek kinetis sama dengan mu k dikalikan gaya normal. Koefisien kinetis dikalikan gaya normal. Jadi, di gaya gesek kinetis ini kita sudah tahu kalau benda itu bergerak. Jadi yang pertama, tadi gaya gesek statis itu fungsinya untuk mencari tahu apakah benda itu bergerak. Nah, jika benda itu bergerak, maka kamu harus mencari lagi rumus gaya gesek kinetis. Baru kalian tahu, oh berapa gaya geseknya ketika benda itu bergerak. Ini ada kesimpulannya. Ada hukum 1 Newton itu rumusnya sigma F sama dengan 0, hukum 2 Newton sigma F sama dengan M kali A, hukum 3 Newton F aksis sama dengan min F reaksi. Dan gaya gesek statis adalah mu S kalikan N, gaya gesek kinetis mu K dikalikan gaya normal. Sama-sama dikalikan dengan gaya normal. Tetapi koefisien gaya geseknya nanti berbeda-beda di setiap soal. Lanjut, ceritanya kita mau mencari tahu ya, apakah benda ini bergerak atau tidak. Coba ceritanya di sini ada contoh ya, ada contoh soal. Ada sebuah balok. Pada bidang lurus. Diketahui di sini F-nya itu 100 Newton ya. Ada sudutnya. Nah, di sini sudut. Berarti di sini karena kita lihat diagram kartesius. Kalau horizontal dia sumbu X. Kalau sumbu X adalah temannya si cos.
F cos theta. Nah, ini di sumbu Y. Maka F sin theta. Di sini ada gaya normal, di sini ada gaya berat. Di sini, karena di sini ada gaya dorong atau gaya tarik, maka berlawanan dengan gaya gesek. Ingat, gaya normal selalu berlawanan dengan gaya berat, gaya tarik atau gaya dorong selalu berlawanan dengan gaya gesek. Nah, diketahuin sudutnya 37 derajat. Terus masanya 10 kg. Terus ada lagi masanya 10 kg. Terus ada koefisien gaya gesek statisnya adalah 0,4. Koefisien gaya gesek kinetisnya 0,2. Yang jadi pertanyaannya, apakah benda itu bergerak? Ya. Apakah benda itu bergerak? Jika bergerak, berapa percepatannya? Maka kamu harus mencari tahu dulu. Berarti, apakah benda itu bergerak? Kalau bergerak, berapa percepatannya? Sekarang kita jawab yang pertama. Yang pertama itu tadi apa? Kita ngebahasnya, apakah benda itu bergerak? Sekarang lihat. Yang bergerak itu sumbu apa sih? Lihat. Yang bergerak itu sumbu apa sih? Sumbu si X, karena dia bergeraknya ke sebelah kanan. Kenapa dia bergeraknya sebelah kanan? Karena dia ada gaya dorong atau gaya tarik. Jadi pakai F cos theta gitu. Nah, karena si sumbu X-nya yang bergerak, maka kita jabarkan sigma Fy sama dengan 0. Kok kenapa? Kan yang bergerak sumbu X. Kenapa sumbu Fy? Karena Fy itu tidak bergerak, jadi yang bergerak sumbu X. Maka Fy nanti dijabarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja. Sekarang kita lihat dulu di sini. Kan sumbu Y itu di sini ya. Sumbu Y itu kan nih. Nah, sini X, sini Y. Maka di sumbu Y yang bekerja itu ada gaya normal, ada F sin theta, sama gaya berat. Emang gaya berat ya juga ya, Bu? Iya, karena dia Y-nya yang di bawah. Ini X. Nah, kalau X horizontal, Y yang vertikal. Kalau F cos theta sama Fs nih, gaya gesek. Nah, itu dia di sumbu X. Gitu, gaya-gaya yang bekerja di sumbu X, ada F cos theta, ada Fs. Gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y, ada F sin theta, ada gaya normal, ada si W. Sekarang kita jabarkan tadi. Ada F sin theta. Nah, ditambah gaya normal dikurangi gaya berat sama dengan 0. Kenapa, Bu? Kok gaya normalnya positif? Ya kan? Terus gaya beratnya negatif. Karena gaya normal di atas dan gaya berat dia berlawanan dengan gaya normal. Makanya dia negatif. Terus kenapa, Bu, pakai cari ini? Kan kita mau tahu apakah benda itu bergerak. Ya kan? Kalau kita tadi Ibu bilang, kalau kita mau tahu apakah benda itu bergerak, maka kita nanti pakai rumus gaya gesek statis. Mu S dikalikan N. Mu S udah ada, Bu. N-nya nggak ada kan? N yang nggak ada, kita gunakan pakai rumus ini. Kita jabarkan sigma Fy sama dengan 0, F sin theta plus N min W sama dengan 0. Kenapa? Karena min W-nya negatif karena dia berlawanan. Gitu. Karena kita yang ditanyanya Fy itu ke atas, sejajar Fy-nya itu Fy nih di atas sejajar dengan gaya normal. Nah, kalau gaya berat kan enggak, dia berlawanan. Gaya Fy sin theta sama gaya normal ke atas, si W di bawah. Makanya dapat kita seperti ini. Dah,
F sin theta, F-nya tadi berapa? 100 kalikan sin 37 ditambah N min W-nya. W-nya kita jabarkan, M kalikan G sama dengan 0. 100 dikalikan sin 37 adalah 0,6 ditambah N dikurangin masanya 10 kalikan 10 sama dengan 0. Coret, coret. Jadi sisa 60 ditambah N dikurangi 100 sama dengan 0. Berarti gaya normal adalah ini negatif pindah ruas jadi positif, ini positif pindah ruas jadi negatif. Sama dengan 40 Newton. Gaya normalnya adalah berarti 40 Newton. Sekarang kita masukin ke rumus ini, ya kan? Fs sama dengan mu s kalikan N. Mu s-nya berapa tadi? Mu s-nya adalah 0,4. Gaya normalnya di sini berapa? 40. Jadi hasilnya 16 Newton. Oh, berarti gaya gesek statisnya adalah 16 Newton. Sekarang Fs. Fs di mana sih? Fs di sini kan. Berlawanan sama siapa sih? Sama F cos theta. Ya, berarti Fs sama F cos theta. Fs udah dapat 16 Newton. Berarti kita harus tahu. Nah, syarat kita tahu benda itu bergerak atau diam seperti apa? Syaratnya jika Fs ya, jika Fs itu lebih besar daripada F cos theta, maka benda itu akan diam. Tetapi kebalikan, jika Fs-nya lebih kecil daripada F cos theta, maka benda itu akan bergerak. Oke, paham ya? Jadi, jika gaya gesek statisnya lebih besar daripada F cos theta-nya, maka benda itu akan diam. Tapi jika gaya geseknya itu lebih kecil daripada F cos theta, maka benda itu akan bergerak. Dah, kan Fs sama F cos nih. Fs sudah dapat dong, 16 Newton. Sekarang kita cari F cos theta-nya. Cos tadi disumbu X. Fx sama dengan F cos theta. F-nya 100, cos 37 sama dengan 100 dikalikan 0,8. Hasilnya adalah 80 Newton. Dapat Fx sama Fs. Sekarang syaratnya. Fs berarti Fs-nya 16 lebih kecil dong. Ya kan? Lebih kecil daripada si harus F besar Fx akan lebih kecil daripada si 80 Newton. 16 Newton lebih kecil daripada 80 Newton, maka benda ini adalah bergerak. Kalau bergerak, berarti kalian harus cari lagi yang namanya gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis tadi apa? Fk sama dengan mu k dikalikan gaya normal. Mu k-nya 0,2, gaya normalnya adalah 40. Hasilnya berarti 8 Newton. Berarti benda itu bergerak dengan gaya gesek sebesar 8 Newton. Paham ya, anak? Terus ada lagi yang tadi kita diketahui kalau jika dia bergerak berapa percepatannya ya, berapa percepatannya? Karena dia bergerak, maka kita menggunakan hukum 2 Newton. Apa rumusnya? Sigma F sama dengan M kalikan A. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Di sini ya, jadi sigma F sama dengan M kalikan A. Karena dia bekerjanya ke arah kanan ya, berarti
Maka yang dicari adalah nanti sigma F ini adalah kita jabarkan menjadi F cos theta dikurangi gaya gesek kinetis sama dengan M dikalikan A. 100 dikalikan F cos theta tadi berapa F cos theta di sini? F cos theta sudah dapat hasilnya 80 Newton. Maka di sini 80 ya 80 Newton dikurangi gaya gesek kinetisnya berapa? 8 sama dengan M-nya berapa tadi? 10 dikalikan A. 80 dikurangin 8 hasilnya 72 sama dengan 10 dikalikan A. Jadi A sama dengan 72 dibagi 10 hasilnya 7,2 meter per sekon kuadrat. Selesai. Ini untuk mencari tahu apakah benda itu bergerak atau tidak. Ya. Cukup sekian pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.